Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kebaikan, kesehatan, juga kelancaran senantiasa menyertai kita, orang-orang terdekat kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jika pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang tip keluar dari zona nyaman, saat ini kita akan bersama-sama membahas tentang dampak jika kita keluar dari zona nyaman. Karena setiap manusia itu memiliki keinginan untuk sukses, mengejar karir dengan penuh gairah, menjalani kehidupan berbagai kenyamanan maunya. Namun bagaimana realitanya? Kita sendiri yang tahu, dan kita sendiri yang bisa menilai diri kita. Banyak orang di luar sana yang takut keluar dari zona nyaman, bahkan mereka takut gagal, bahkan mereka pilih kembali ke rumah untuk kembali dengan kehidupan yang seperti itu saja. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengartikan bahwasanya nilai-nilai sebuah tantangan di luar sana adalah sebuah warna yang akan mencetak kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih kokoh, dan lebih baik lagi. Tantangan akan menghidupkan kita, dan kita akan merasa lebih hidup dengan berbagai proses dalam mencapai dan meraih kesuksesan yang dimaknai dengan sebuah proses perjuangan. Adapun dampak yang pertama yang perlu kita cermati dari keluar zona nyaman ini, yang pertama adalah Anda akan tumbuh sangat cepat. Ketika kita meninggalkan zona nyaman sepenuhnya, kita akan tumbuh dengan cepat, dengan selalu menantang diri sendiri. Karena apa? Kita sudah terbiasa dengan sebuah tantangan. Kita selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan kita, dan kita berusaha untuk mencoba hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan apa? Kebermaknaan, sebuah arti dan sebuah nilai yang bisa kita serap, yang bisa kita himpun, dan kita jadikan bekal untuk menghadapi masa depan. Di era digital seperti ini, apalagi tidak mudah menjalankan kehidupan. Banyak orang yang mungkin memulai usaha, banyak orang yang mungkin baru merubah nasib, pindah dari satu daerah ke suatu daerah. Jika mereka tidak mempelajari dan melihat secara luas, mereka tidak akan bisa berhasil. Karena apa? Mereka tidak tahu bagaimana medan pertempuran yang baru untuk dirinya. Dampak yang kedua yakni mulai menyukai tantangan. Jika pertama tadi kita sudah memulai dengan tumbuh sangat cepat, tentunya semakin dewasa diri kita akan menjadi suka dengan sebuah hal yang menantang. Semua tantangan tampaknya sulit jika kita bayangkan saja. Bahkan kita bisa berkata tidak mungkin sebelum kita mencoba melaluinya. Namun ketika kita sudah mencoba dan kita berhasil, kita akan bangga dengan diri kita sendiri bahwasanya apa? Kita mampu melaluinya. Jangan salah, tetap lihat kanan kiri, depan dan belakang kita untuk sebuah perbandingan, bukan untuk kesombongan. Oh, ternyata teman seumuran saya berada di sana dengan suasana yang seperti itu. Karena apa? Mereka tidak keluar dari zona nyaman, dan mereka masih berada di dalam cakupan zona nyaman. Tentunya hal ini akan semakin membuat kita yakin, dan semakin membuat langkah kita semakin kokoh lagi untuk bangkit, maju, dan meraih masa depan jauh lebih baik. Dampak yang ketiga yakni kita akan menemukan semua ketakutan dengan sebuah solusi. Ketika kita hanya membayangkan dan kita hanya merasa takut pada sebuah gambaran yang tadinya belum kita tahu, tentunya yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan.
Berlebihan di sini kita yang ciptakan. Aduh takut, aduh jangan-jangan, aduh nanti begini, nanti begitu. Padahal hal itu belum tentu terjadi. Artinya apa? Buang jauh-jauh kata jangan-jangan. Suatu kata jangan-jangan ini tidak akan membuat diri kita semakin baik. Karena apa? Terlalu berlebihan mengkhawatirkan. Padahal kita belum tahu kemampuan dan kapasitas kita mampu untuk menjalani dan melalui itu. Adapun dampak yang keempat, yakni gantikan penyesalan dengan sukacita. Hidup di zona nyaman tidak menyenangkan. Itu sebabnya kita akan bosan dan mencoba hal baru. Tidak peduli kecil atau besarnya tantangan tersebut. Yang pasti, misi pada diri kita adalah kemajuan, perbaikan, dan perubahan. Ketika hari ini kita patah, ketika hari ini kita mungkin melakukan kesalahan, tentunya kita akan berikrar pada diri kita bahwasanya esok harus jauh lebih baik, kan bisa lebih berhasil. Esok harus jauh lebih lagi dari yang sekarang tentunya. Dampak yang kelima, yakni menertawakan diri sendiri di masa lalu. Nah, hal-hal receh ini jika kita maknai dengan sebuah perubahan atau sebuah keberhasilan, Anda akan mendapati ini dengan menoleh atau mungkin flashback dengan kisah-kisah dirinya, dengan senyum-senyum kita bisa menertawakan diri kita. Karena apa? Kenapa kemarin-kemarin saya seperti itu? Kenapa diri kita kemarin nyerah? Kenapa diri kita kemarin begitu-begitu saja? Yang bisa menertawakan diri kita ya diri kita. Menertawakan di sini bukan mengejek, bukan menjelek-jelekkan masa lalu kita, melainkan sebagai bumbu bahwasanya kita tumbuh kembang lebih baik, kita sudah selangkah lebih maju, dan kita sudah bertahap berangsur-angsur menuju sebuah hal baru dengan kebaikan, dengan kesuksesan yang kita inginkan. Dan dampak selanjutnya yakni pahami kekuatan dan kelemahan diri kita. Setiap orang pasti punya kelebihan, tentunya banyak sekali kekurangan. Tidak hanya Anda, diri saya sendiri juga seperti itu. Namun apa? Kita perlu memahami diri kita terlebih dahulu sebelum memahami orang lain. Semua tantangan, sebuah pembelajaran hidup ini bisa kita lalui ketika kita sudah paham dengan diri kita. Jangan berharap lebih jika kita tidak paham pada diri kita. Salah satu contoh yang sangat ringan, kita tidak bisa kehujanan misalnya. Karena apa? Bukan masalah berbicara alergi. Kita itu harus tahu visi kita, kemampuan kita, kesehatan kita itu sejauh mana. Jika dirasa kita baik-baik saja, kita melalui hujan ini, badai ini dengan baik-baik saja, ya sudah, jalankan, nikmati dan susuri perjalanan itu. Namun kita ketika tahu bahwasanya hal itu tidak mudah kita lalui, tentunya dampak positif dan negatifnya harus dipertimbangkan. Semoga bermanfaat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bang Ragil pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.